Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Jadi setelah sebelumnya kita membahas globalisasi dalam berbagai bidang, sekarang kita bahas apa saja permasalahan sosial yang muncul akibat pengaruh globalisasi. Nanti ada masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat kita akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mari disimak. Nah, ini untuk permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global ada 4 aspek ya. Yang pertama, neokolonialisme, yang kedua budaya populer, ketiga konsumerisme, dan selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Apa itu yang pertama, neokolonialisme? Ada dalam slide selanjutnya. Jadi neokolonialisme itu istilah mudahnya adalah new kolonialisme atau kolonialisme gaya baru gitu. Istilah ini mulai dikenal pada tahun 1961 dalam buku yang berjudul Neokolonialisme: The Last Stage of Imperialism. Itu buku karya dari Kwame Nkrumah. Itu ada salah satu pemimpin di Ghana ya. Jadi salah satu pemimpin di Ghana membuat buku dengan judul Neokolonialisme. Nah, apa itu neokolonialisme? Jadi ada 6 poin di sini, 3 poin terlebih dahulu yang akan dijelaskan. Ada penjajahan bentuk baru, bukan melalui dominasi ataupun penjajahan secara fisik, tapi lebih cenderung kepada penjajahan dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang teknologi. Nah, biasanya neokolonialisme itu ada atau terjadi di beberapa negara-negara berkembang. Nah, negara berkembang ini berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Jadi, ketika negara-negara berkembang ini baru merdeka, contohnya Indonesia, negara-negara di Asia gitu ya, di Asia Tenggara khususnya dan juga di Afrika, itu diberikan semacam bantuan oleh negara-negara maju, tapi dengan syarat ada beberapa kepentingan yang diinginkan oleh negara maju tersebut. Salah satunya adalah penguasaan sumber daya alam. Jadi mereka dengan dalih memberikan bantuan, tapi dengan syarat bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang tersebut. Contohnya banyak di Indonesia seperti misalnya Freeport. Itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang memang harusnya dikelola oleh kita sendiri. Nah, praktik neokolonialisme berbentuk intervensi negara maju terhadap negara berkembang di berbagai bidang sehingga negara berkembang mengalami ketergantungan. Ketergantungannya biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk teknologi dan juga investasi. Jadi ketika kita membutuhkan lapangan pekerjaan, kemudian kita butuh yang namanya modal gitu ya. Itu modal itu didapatkan dari investasi. Nah, pembahasan selanjutnya dalam neokolonialisme. Jadi pada umumnya neokolonialisme dilaksanakan dalam dua bidang tadi sudah sempat disinggung ya, berkaitan dengan ekonomi dan juga teknologi. Nah, dalam bidang ekonomi, negara berkembang diberikan bantuan pinjaman lunak dari IMF. Nah, sebelumnya kan kita sempat membahas apa itu organisasi pemerintah yang berskala internasional. IMF ini jadi salah satu organisasi tersebut yang memberikan pinjaman lunak atau istilahnya investasi atau hutang kepada negara-negara berkembang yang sedang membutuhkan. Dan selain IMF, International Monetary Fund, ada juga World Bank atau Bank Dunia. Nah, ini kan beberapa kali isu berkaitan dengan hutang Indonesia ini juga sering kali muncul ke permukaan gitu. Diliput oleh media, bahkan hutangnya itu sudah mencapai triliunan. Ini jadi salah satu praktik neokolonialisme. Bahkan Indonesia sudah jadi terjerat dalam hutang-hutang dalam IMF itu. Dalam bidang teknologi, negara berkembang diberikan peralatan dan mesin-mesin canggih dalam sektor industri. Jadi kita itu ibaratnya punya bahan mentah dalam sumber daya alamnya, tetapi kesulitan untuk mengolah sumber daya alam tersebut untuk dimanfaatkan potensinya dan dimanfaatkan juga untuk masyarakat. Nah, kelemahan kita dalam mengolah ini kemudian dicoba untuk negara-negara maju untuk memberikan pinjaman berupa alat-alat canggih atau mesin canggih ini untuk memang diproduksi gitu sumber daya alamnya. Ini salah satu bentuk dari neokolonialisme.
Nah, ini juga ada sebenarnya dalam pembelajaran ini ada video tentang bagaimana globalisasi itu memperjerat negara-negara berkembang hingga negara berkembang itu nggak bisa terjadi. Jadi nggak bisa berkembang gitu, istilahnya nggak bisa jadi negara maju. Jadi ada praktik-praktik negara-negara maju yang terus-menerus menjadikan negara berkembang ini sebagai negara objek dalam globalisasi. Ada videonya yang bernama atau berjudul The New Rules of the World. Jadi itu karya dari John Pilger, itu nanti bisa kalian saksikan videonya, akan Bapak sisipkan dalam folder drive ini. Selanjutnya setelah neokolonialisme ada budaya populer atau kita sering sebutnya pop culture ya, pop culture atau budaya populer. Jadi globalisasi ini mendorong terjadinya pertukaran budaya. Ini karena memang globalisasi salah satu dalam bidang sosial budaya ya. Jadi adanya pertukaran budaya antar negara sehingga interaksi antar budaya juga mengakibatkan adanya fenomena sosial dalam masyarakat. Nah, salah satunya adalah budaya populer ini. Jadi bagaimana budaya-budaya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas dan digemari oleh masyarakat luas itu dijadikan sebagai budaya populer. Kalau tidak salah kita sempat membahas bagaimana Korean pop atau budaya K-pop ini bisa digemari oleh seluruh masyarakat di dunia gitu ya. Jadi salah satunya adalah karena memang promosi gencar-gencaran dilakukan oleh pemerintah Korea dan juga banyak kebudayaan-kebudayaan mereka yang digemari oleh masyarakat. Adanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri budaya populer adanya tren di publik. Jadi semakin diminati oleh publik, semakin banyak publik mengetahuinya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui berkaitan dengan budaya tersebut, itu sudah dijadikan sebagai budaya yang populer. Namanya juga kalau udah banyak dikenal, berarti otomatis dia famous atau populer. Selanjutnya ada mudah diingat dan dipahami. Misalnya bagaimana musik-musik Korean pop itu lebih mudah diingat dibanding dengan musik-musik daerah. Karena memang sering juga ditampilkan di berbagai macam platform sosial media ataupun di TV. Jadi lagu-lagu tersebut terngiang-ngiang dan juga sampai hafal dengan lagu tersebut. Selanjutnya ada mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat. Jadi selain memang mudah diingat, tapi juga bisa diadaptasi atau istilahnya bisa diterima oleh masyarakat luas. Jarang ada penolakan berkaitan dengan budaya pop culture ini atau budaya populer ini. Karena memang begitu mudahnya diadaptasi atau diserap atau istilahnya bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat kita. Dan juga bersifat momentum. Maksudnya bersifat momentum adalah dia melihat momen-momen atau dia melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk budaya populer ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, selain itu juga banyak sebenarnya contoh yang berkaitan dengan budaya populer. Dan intinya sih ketika berbicara budaya populer itu ngomongin soal keuntungan. Ada berbagai macam keuntungan atau profit yang didapatkan ketika mengkonsumsi budaya populer. Nah, ada beberapa kesenian yang memang bukan asli Indonesia, kemudian banyak diaplikasikan di Indonesia. Kalau di buku LKS kalian, di situ banyak sekali contohnya. Itu misalnya ada tarian-tarian internasional seperti breakdance, seperti musik-musik aliran dari negara-negara barat seperti rock, jazz, hip hop, beatbox, dan rap gitu ya. Dan juga tarian-tarian modern dance lainnya. Itu memang sebenarnya bukan asli Indonesia. Begitu juga dengan kebudayaan-kebudayaan di Jepang, ada Harajuku style. Kemudian ada dari India fenomena Bollywood. Jadi hal-hal ini memang bisa dikatakan sebagai bentuk budaya populer dari luar negeri yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Bukan hanya itu sebenarnya, yang kalian sering gunakan di HP atau di handphone itu juga jadi salah satu bentuk aplikasi budaya populer, misalnya Instagram, misalnya WA atau Facebook atau TikTok bahkan, atau permainan-permainan seperti Mobile Legend dan lain sebagainya, itu jadi salah satu bentuk budaya populer. Nah, ini ada beberapa contoh atau beberapa gambar yang menampilkan budaya populer atau pop culture. Itu ada berbagai macam kebudayaan dari luar negeri yang memang saat ini banyak digunakan atau diaplikasikan oleh masyarakat kita. Di situ ada
permainan yang sering mungkin kalian mainkan gitu, ada Mobile Legends, itu jadi salah satu bentuk budaya populer. Terus ada cosplay dari kartun-kartun yang ada di Jepang. Terus ada sekelompok pemuda yang bergaya ala-ala Korea ya, dengan menyilangkan jarinya, itu menandakan katanya mah love ya, love ya. Terus ada girl bukan boy band dari Korea, ada girl band dari Korea, dan juga foto selfie ini jadi salah satu bentuk fenomena budaya populer, karena memang banyak sekali foto selfie dengan gaya seperti ini di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya contoh-contoh sederhana dari budaya populer akibat dari globalisasi. Selanjutnya ada konsumerisme. Jadi konsumerisme ini ya dengan kata lain kita membelanjakan barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan tetapi kita beli gitu. Nah, kalau dalam gambar itu ada salah satu retail penjualan baju gitu ya, pakaian Matahari, itu ada sale kemudian dikerebutin sama orang gitu. Ini jadi salah satu bentuk strategi marketing sebenarnya diskon ini. Nah, kenapa bisa ada konsumerisme dalam permasalahan akibat globalisasi? Karena memang globalisasi ini kan memunculkan suatu teknologi. Nah, teknologi ini dimanfaatkan untuk marketing, strategi marketingnya itu untuk mengiklankan produk-produk mereka yang mereka jual. Salah satunya kalau dalam gambar ini adalah baju misalnya gitu ya, pakaian, sepatu dan sebagainya. Itu supaya dibeli oleh masyarakat secara luas. Nah, kenapa alasannya masyarakat itu terjebak konsumerisme? Jadi secara alasannya gitu ada 3 kurang lebih. Yang pertama mengikuti tren. Jadi orang misalnya ada orang berpakaian menggunakan ala-ala Korea, kemudian orang tersebut belanja menyerupai pakaian-pakaian Korea. Terus juga sekarang lebih sering atau sekarang lagi sering muncul coffee shop seperti Starbucks ya, ataupun toko kopi lainnya, itu jadi salah satu bentuk konsumerisme sebenarnya. Jadi kita yang tadinya tidak ikut-ikutan nongkrong di salah satu coffee shop, tapi karena lagi tren, kemudian kita ikut-ikutan nongkrong. Kemudian juga ada ruang terbuka publik, tapi ruang terbuka publik ini bukan dalam bentuk taman ya, tapi dalam bentuk restoran cepat saji. Misalnya apa? Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan McDonaldisasi. McDonald ini kan restoran cepat saji, McDonald, Burger King, Pizza Hut dan sebagainya, itu kan menyediakan tempat makan atau dine in, tapi juga boleh untuk sembari untuk nongkrong di sana gitu istilahnya. Jadi jadi salah satu bentuk budaya konsumerisme. Terus ditambah juga ada konsep dari Jean P. Baudrillard berkaitan dengan masyarakat konsumsi. Jadi mereka itu lebih cenderung untuk mengikuti tren saja. Kemudian yang kedua ada menuruti keinginan. Ya, walaupun tidak terlalu butuh tapi karena diinginkan gitu ya. Istilahnya kan berbeda antara kebutuhan dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan beberapa hal yang harus kita penuhi, tapi kalau keinginan biasanya yang sifatnya itu tersier atau sifatnya itu barang yang sudah mewah. Misalnya ada menuruti gengsi, jadi nggak mau kalah gengsi dengan temannya misalnya, atau nggak mau kalah gengsi dengan orang lain, jadi harus ngikutin apa-apa yang sedang tren sekarang. Ini jadi salah satu contoh konsumerisme. Selanjutnya masalah sosial yang terakhir nih sebenarnya, karena munculnya globalisasi itu ada kerusakan lingkungan. Jadi pada umumnya kerusakan lingkungan terjadi secara alami ataupun akibat campur tangan manusia. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan alam semakin parah. Jadi misalnya nih banyaknya industri dalam sektor pabrik memunculkan banyak polusi, mulai dari polusi udara, air hingga tanah. Misalnya di Karawang gitu ya. Di Karawang beberapa kali ada berita berkaitan dengan pencemaran Sungai Citarum yang diakibatkan karena pabrik yang membuang langsung limbahnya itu ke sungai. Itu sebenarnya efek dari munculnya industri pabrik, di mana pabrik ini tidak mengolah limbahnya terlebih dahulu tapi langsung dibuang saja ke sungai. Begitu juga dengan polusi udara. Polusi udara juga banyak
dirusak oleh kendaraan pribadi, misalnya sepeda motor ataupun mobil, dan juga asap dari produksi pabrik. Nah, bahkan muncul kerusakan lingkungan secara global, kita mengenal yang namanya global warming, isu global warming atau pemanasan global. Jadi kita itu karena penggunaan teknologi industri atau teknologi rumah tangga seperti AC, kulkas itu jadi membuat sumbangsih juga untuk kerusakan lingkungan kita semakin parah. Harusnya dalam penggunaan teknologi ini bisa digunakan secara bijak. Nah, ini adalah dampak-dampak atau permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Nah, kalian bisa lebih lanjut menyaksikan ada video dokumenter yang diproduksi oleh John Pilger, judulnya The New Rules of the World, itu menggambarkan tentang globalisasi di dunia. Silahkan kalian simak video pembelajaran tersebut. Terima kasih, semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk belajar. Silahkan kalian juga ambil dari sumber-sumber lainnya, bisa dari buku, dari internet, ataupun dari sumber lainnya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan japri ke Bapak. Untuk itu, semoga kalian nanti materi-materi selanjutnya bisa lebih aktif bertanya ya. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.